هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di kesempatan hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, serta di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu di bulan Sya'ban, tidak pernah kita lupa senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan iman dan Islam. Kenikmatan iman dan Islam yang mesti kita jaga sampai dengan akhir hayat kita. Karena dengan kenikmatan iman dan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kenikmatan iman dan Islam sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya tidak lupa kita senantiasa sanjungkan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz-zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yaitu adilul Islam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari yang mulia, di tempat yang mulia inilah kita sudah sampai di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yang artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Kita sudah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita keberkahan, baik keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, serta sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Kita mendapatkan keberkahan dan insya Allah kita akan bertemu di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puasa bulan suci Ramadan adalah sifatnya wajib bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita, memanggil kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
dengan menyambut bulan suci Ramadan, kita mampu dan bisa menjalankan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bagi seseorang muslim, orang yang beriman, ketika dia tidak mempunyai halangan apapun, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Kecuali ada halangan ataupun ada uzur yang memperbolehkan untuk kita tidak puasa di bulan suci Ramadan. Di dalam ilmu fikih ada 9 golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan adalah golongan dari anak-anak atau anak yang belum menginjak masa balik. Anak kecil yang belum menginjak masa balik diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tetapi manakala sudah menginjak usia balik, disitulah sudah diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun terkadang anak kecil sudah ada yang berpuasa, tetapi puasanya adalah sekedar puasa pendidikan, pengajaran, dan pembiasaan, supaya ketika dia menginjak masa dewasa, masa balik, dia sudah terbiasa untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan golongan yang kedua yang diperbolehkan untuk tidak orang yang hilang akalnya atau disebut sebagai orang gila. Walaupun dia dewasa, tetapi manakala akalnya terganggu, akalnya tidak sehat, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dan dia tidak mendapatkan dosa karena akalnya tidaklah sehat. Tetapi bagi orang dewasa yang diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia waras, maka dia wajib menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Manakala ada orang dewasa dan dia tidak terganggu akal kesehatannya dan dia tidak mau menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka dia termasuk mendapatkan dosa yang besar, dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita persiapkan diri kita untuk menghadapi puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah-ibadah, terutama adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan, supaya kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan adalah orang yang sedang sakit sehingga dengan sakitnya tidak mampu untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Kita ketika ada uzur sakit sehingga tidak mampu untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, maka diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tetapi dia wajib mengqadha ataupun mengganti ketika sudah sembuh di luar bulan suci Ramadan. Tetapi manakalanya sakitnya terus menerus sehingga sampai wafat dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dia ganti dengan yang namanya membayar fidyah. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan yang keempat, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan adalah orang yang sudah tua atau orang yang sudah usia lanjut sehingga dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka orang tersebut boleh untuk tidak berpuasa. Jangan dipaksakan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan.
Karena itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai uzur sehingga tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan, maka boleh untuk tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian golongan yang kelima, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu seorang musafir atau orang yang bepergian jauh. Ketika bepergian di dalam bulan suci Ramadan, dia boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi manakala tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dia boleh untuk tidak berpuasa. Walaupun boleh juga untuk berpuasa, tetapi ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang dalam perjalanan jauh, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi dia wajib untuk mengqadha setelah selesai bulan suci Ramadan. Wajib mengganti hukumnya bagi orang-orang dalam perjalanan yang tidak berpuasa, untuk mengganti ataupun mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Kemudian golongan yang keenam, yaitu golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sedang hamil. Seorang perempuan yang sedang mengandung anaknya, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa manakala tidak mampu untuk melaksanakan puasa, dan dia wajib untuk mengqadha atau membayar fidyah. Ketika dia tidak berpuasa karena kehamilannya, mengkhawatirkan dirinya dengan kesehatan dirinya, maka dia cukup membayar qadha ataupun mengganti puasanya. Tetapi manakala puasanya tidak puasanya karena khawatir dengan anak yang dikandungnya, khawatir dengan anak yang dia kandungnya, maka dia wajib membayar puasa dan membayar fidyah. Bagaimana tergantung niat mereka. Orang-orang yang sedang hamil, orang-orang yang sedang mengandung, ketika dia niat puasanya tidak puasanya karena khawatir dengan dirinya, khawatir dengan kesehatannya, maka cukup membayar qadha ataupun mengganti puasanya. Tetapi manakala mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan anak yang sedang dikandungnya dikhawatirkan sakit ataupun terkendala, maka dia wajib membayar qadha dan membayar fidyah. Kemudian golongan yang kedelapan, yaitu golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu orang yang sedang menyusui. Ketika ada seorang perempuan sedang menyusui anaknya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan itu pun wajib mengqadha atau membayar fidyah. Ketika tidak berpuasanya karena kasihan dengan anaknya, mengkhawatirkan anaknya yang sedang disusuinya, maka dia wajib membayar qadha dan membayar fidyah. Tetapi karena ketika maka dia cukup membayar qadha ataupun mengganti puasa saja. Kemudian golongan yang kedelapan, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu seorang wanita yang sedang haid ataupun menstruasi. Seorang perempuan yang sedang haid ataupun menstruasi, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bahkan haram hukumnya ketika dia berpuasa dalam kondisi haid ataupun nifas. Dan itu pun wajib mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Boleh di bulan Sya'ban, boleh di bulan Rajab, atau di bulan apa saja ketika hendak mengganti puasa Ramadan. Jangan sampai dia meninggalkan puasa sehingga sampai tidak diganti, maka dia termasuk terkena dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang terakhir, golongan yang kesembilan adalah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu seorang wanita yang sedang nifas, keluar darah setelah melahirkan. Orang setelah melahirkan diperbolehkan untuk tidak puasa, dan dia wajib mengqadha
ketika selesai bulan suci Ramadan. Itulah rukhsah dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang senantiasa tidak mampu dan tidak kuat untuk meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi jangan sekali-kali kita tidak punya halangan apapun, sehat, tidak punya rukhsah apapun, maka kita wajib untuk mendirikan puasa di bulan suci Ramadan. Karena orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, dosanya begitu besar dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala dia mampu dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hadiah berupa surga yang bernama surga Ar-Rayyan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang dihadiahkan kepada orang-orang yang senantiasa mampu dan mau untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua niatkan ketika datang bulan puasa ataupun bulan suci Ramadan, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain selama bulan suci Ramadan, supaya kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan karima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an